Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 215. Betul nggih? Jika tanggungan terhadap orang yang masih hidup bisa gugur berdasarkan nas dan ijma'. Nas itu Quran Sunnah, ijma' kesepakatan para ulama. Padahal ada kemungkinan untuk memenuhi tanggungan itu, dan jika tidak ridho maka tanggungan itu harus dipenuhi. Maka tanggungan orang yang sudah meninggal lebih layak untuk dapat digugurkan dengan pembebasan tanggungan tersebut. Apalagi orang yang sudah meninggal tak mungkin dapat memenuhinya. Jadi dicontohkan kemarin kan dikiaskan dengan saya yang nanggung utangnya, misalnya gitu ya. Nah, terus apalagi ada hadis Nabi mengatakan kalau hutang kepada sesama harus dibayar lagi kepada Allah. Kalau orang yang masih hidup saja bisa kewajibannya atau tugasnya dihandle oleh yang lain, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Contoh ya, ini contoh aja. Kalau di dalam haji itu ada wajib haji, melontar jumroh misalnya, itu bisa diwakilkan, tidak usah bayar dam. Misalnya orang sepuh, apalagi kalau maktabnya jauh, bukan jauh, berkilo-kilo, bisa sih sewa kursi roda. Saat itu tahun 2019 400 real. 400 real itu kalau orang nggak punya, apalagi kalau uang sakunya cuman sebatas living cost, bahasa Inggrisnya living cost ya. Ya wes, megap itu. Ya, akhirnya boleh diwakilkan, enggak apa-apa. Terus atau pertimbangan karena sakit atau keselamatan ya. Karena misalnya ambil di waktu-waktu yang utama, ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari,
Tuh kalau dulu, sekarang alhamdulillah sudah ada 5 tingkat kalau sekarang. Iya, kalau dulu kan mungkin uyel-uyelan sama orang-orang yang itu. Sekarang terowongan Minanya pun juga ada 2 jalur, seenak lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Misalnya kejadian seperti itu, maka nitip sama karomnya, kepala rombongannya, atau nitip sama anaknya atau siapa, tidak apa-apa, bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, termasuk juga nanti ini kayak apa ini, kurban misalnya, kurban itu kan kalau dalam madhab Syafi'i, 1 kambing itu untuk 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk sekeluarga. Makanya Nabi, ini dalam madhab Syafi'i ya, makanya ketika Nabi kurban kan Nabi mengucap Bismillah Allahu Akbar, atau kama qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah monggo kambing ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Tetap yang disebut nama Nabi Muhammad dulu. Kenapa? Karena beliau yang kurban. Baru disebut keluarganya. Maksudnya apa? Pahalanya juga untuk keluarganya. Logika fikihnya bagaimana Ustadz logika fikihnya? Kalau dalam madhab Syafi'i ya, kurban itu ada 2 macam. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Kalau sunnah ainiyah, misalnya ada seorang hidup sebatang kara, nggak punya siapa-siapa, dan dia punya kemampuan untuk kurban, maka dia kurban sendiri karena nggak punya keluarga. Itu namanya sunnah ainiyah. Lah kalau jenengan kayak saya, alhamdulillah, masya Allah kan punya keluarga yang mampu, alhamdulillah, masya Allah saya, dan semoga keluarga saya mampu semua ya, amin Allah, masya Allah. Nah itu, maka saya misalnya kurban 1 kambing, itu tetap atas nama saya, wong yang mampu saya. Nah, tapi saya libatkan saya dan keluarga. Jadi logika fikirnya bagaimana? Begini, kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, kecuali dalam madhab Hanafi wajib. Madhab Hanafi wajib. Kalau madhab bagi yang mampu ya, kalau madhab yang lain sunnah muakkadah. Kan kalau sunnah kaifiyah, berarti kalau saya sudah kurban, maka gugurlah kemakruhan keluarga saya. Kan lawannya sunnah apa? Lawannya hukum sunnah apa? Makruh. Kalau lawannya hukum wajib kan haram. Lawannya hukum sunnah apa? Makruh. Dengan saya kurban atas nama diri saya, itu otomatis kemakruhan pada keluarga saya gugur. Makruh itu definisinya apa? Dikerjakan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Iya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Berarti kalau gugur kemakruhannya, berarti keluarga saya semuanya dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunnah kurban. Bisa dipahami ya maksudnya? Kecuali kurban nadar itu wajib hukumnya. Nah, makanya dalam madhab Syafi'i, kurban itu 1 kambing sebenarnya untuk 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk sekeluarga karena menggugurkan kemakruhan seluruh keluarga. Itu namanya, paham ini? Makanya Nabi pas kurban, enggak kurban Allahumma taqabbal min ali Muhammad, ya Allah terimalah keluarga Muhammad, tapi terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang kurban siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau soal atas nama, kalau dalam madhab Syafi'i tidak ada masalah sebenarnya. Cuman ada aturan main begini. Misalnya ya, saya yang mampu, tahun ini saya kok pengen memampukan anak saya misalnya. Anak saya belum berkeluarga, masih bersama dengan saya. Maka kalau dalam madhab Syafi'i harus nanya ke anaknya mau apa tidak. Abuya mau kurban, tak atas namakan kamu ya, mau enggak? Kalau dalam madhab Syafi'i anaknya harus mau. Kalau enggak mau, enggak bisa. Tetap kembali ke saya lagi, karena yang mampu saya gitu. Paham namanya? Itu namanya memampukan namanya. Boleh, tidak ada. Kalau dalam madhab boleh, tetap pahalanya sekeluarga juga tetap sama. Jadi anak saya berarti telah menggugurkan, karena sunnah kaifiyah menggugurkan kemakruhan seluruh keluarga. Meninggalkan yang makruh berarti dapat pahala. Pahala kesunahan kurban. Gitu loh. Itu logika fikih dalam madhab Syafi'i itu begitu. Kecuali madhab Hambali. Madhab Hambali enggak usah dirinci oleh kabeh ngono wis. Nah, itu ya madhab Hambali begitu. Tapi intinya sama sih, dapat semuanya gitu loh. Bisa dimengerti nggih? Itu seperti itu. Wallahu alam bishawab. Lanjut. Nah, itu masih hidup saja bisa gitu loh. Apalagi sudah meninggal.
Yang notabene orang meninggal itu lebih patut untuk ditanggung seperti itu. Ini kata siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah Maka kemarin dikatakan kalau orang yang punya hutang puasa hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Walaupun kemarin ada pilihan yang kedua, yaitu bisa membayar fidyah saja. Ulama menyimpulkan silakan dipilih. Mau puasa atas nama monggo, mau membayar fidyah saja nggih, monggo. Dulu Bapak pas itu ninggal puasa hutang puasa mboten nggih? Mboten nggih. Andaikan punya hutang puasa maka boleh dipilih. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Atau haji kemarin ya. Contohnya haji misalnya. Tapi semua ini jangan dipukul rata ya. Karena kalau dipukul biasanya enggak rata. Tetap harus ngaji sih memang. Tapi secara umum gambarannya begitulah, secara umum. Allahu Akbar. Oh, lanjut sampai mana tadi? Apalagi orang yang jika orang yang sudah meninggal mendapatkan manfaat dari pembebasan dan pengukuran ini, maka dia pun bisa mendapatkan manfaat dari pemberian dan hadiah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim ini madzhabnya Hambali. Madzhab Hambali 4 madzhab bahkan sepakat memang sampai hadiah pahala itu. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, padahal amal menjadi hak orang yang memberikan hadiah. Dan jika dia mengalihkannya kepada orang yang sudah meninggal, maka pahala itu juga beralih kepadanya. Bagaimanapun jika orang yang sudah meninggal dunia masih mempunyai hak semacam hutang atau lain terhadap orang yang masih hidup, maka itu tetap menjadi hak bagi orang yang masih hidup. Tapi jika seorang yang masih hidup membebaskannya, mereka orang yang sudah meninggal juga terbebas dari hak itu, dan hal itu sampai kepadanya. Kedua-duanya merupakan hak bagi orang yang masih hidup. Maka nas, kias atau kaidah syariat macam apakah yang mengharuskan sampainya salah satu dari kedua hal itu, sementara yang lain tidak sampai kepada yang sudah meninggal. Kok aneh ada yang mengatakan sampai, dan sampai kan aneh ya Pak. Yang betul ya sampai menurut beliau ya ini. Saya mau terangkan dulu gini. Seringkali sebagian kaum muslimin, bisa jadi sebagian Anda juga, yang meyakini bahwa hadiah pahala kepada orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Itu menggunakan firman Allah dalam Al-Quran tentang wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan. Gitu ya. Baik, nanti akan kita bahas tafsirnya insyaallah. Wa'alaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ada di surah An-Najm ayat 39. Bermula dari ayat sebelumnya ya, wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Terus wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Inna sa'yahu la sawfa yura, terusnya itu. An-Najm surah ke-53 ayat 39. Sebentar. Ini saya mau terang. Tapi ini harus, kita tidak boleh menutup mata bahwa memang ulama berbeda pendapat. Tapi kita coba nanti buka tafsirnya ya. 39. Itu dibaca dari ayat sebelumnya ya, yang ayat 38. Alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Terus kemudian, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Baik. Itu diantara yang dipakai dalil oleh saudara kita, bisa jadi panjenengan juga, tentang tidak bisanya sampai hadiah pahala kepada orang lain, terutama yang sudah meninggal dunia. Karena berdalil pada ayat itu bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kecuali dari apa yang dia usahakan, dan wa alaisa lisan ila masa'a, dan orang tidak akan menanggung dosa orang lain ya, di ayat sebelumnya itu. Baik, saya mau terangkan dulu. Di kitab yang kita kaji, kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu, beliau membahas yang insya Allah ibu-ibu masih ingat semua ya semuanya. Walaupun nggak ada Bu Reni saya ngomong gitu. Jadi jadi
Yang insya Allah ibu masih ingat semua. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau berkata begini dalam menafsirkan ayat ini. Nanti kalau mau detailnya baca kitab tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tipis, hanya 27.000 halaman kalau 20.000 halaman. 20.000 halaman. Tipis ya? Tipis. Nah, beliau mengatakan begini. Wa alaisa lil insani ila masa'a, ini hanya untuk dosa saja. Karena ayat yang sebelumnya 38 itu berkenaan tentang dosa, betul ya? Ini ayat tidak tentang pahala. Ini ayat tentang dosa. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan orang tidak akan mendapatkan dosa kecuali dari apa yang dia lakukan saja. Maksudnya apa? Ibu-ibu kalau berbuat dosa, dosanya 1 atau 2? Ada kelipatan dosa enggak? Gitu deh. Oke, enggak ada. Yang ada apa? Berbuat dosa 1. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim ya. Orang berbuat dosa. Saya ulang. Orang berbuat dosa itu dosanya cuma 1. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Baru niat saja kalau dosa belum dicatat sebagai pahala, kalau dibatalkan dapat pahala, kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Wis, itu rumus dulu ya. Sehingga kemudian itu berlaku hanya untuk dosa, di mana dia tidak akan menanggung dosa yang tidak pernah dia kerjakan gitu loh. Jadi dia hanya menanggung dosa yang dia kerjakan itu aja. Tidak untuk yang tidak dia kerjakan. Itu dulu, rumus dasar dulu ya. Ini saya belum ngomong soal dosa jariah, tapi ngomong dosa dalam pengertian yang dia kerjakan itu. Tapi ini beda dengan pahala. Kalau pahala, ini nggak berlaku ayat ini. Karena kalau berlaku ayat ini, berarti gini, begitu kita berbuat kebaikan, pahalanya cuma 1. Satu kebaikan yang kita lakukan berarti pahalanya cuma 1. Tapi kenyataannya begitu nggak? Enggak, kenyataannya pahala itu kalau baru niat saja, belum dikerjakan loh itu, sudah diberi pahala sekali utuh. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, aukamakal, imam riwayat. Kalau dikerjakan, dilipat gandakan berapa? 10, 100, 700, bahkan diriwayatkan bisa hingga tak berhingga. Artinya kelipatan itu kan untuk sesuatu yang tidak kita kerjakan. Makanya ayat ini nggak cocok kalau kata siapa? Kata Imam Al-Qurtubi kalau dikaitkan dengan pahala. Makanya Imam Al-Qurtubi madzhabnya Maliki, madzhab Maliki itu maksudnya sepakat bahwa pahala itu sampai kalau dihadiahkan. Nah, itu pendapat Imam Al-Qurtubi. Nah, satu lagi yang menarik adalah sudah dikutip di sini juga oleh siapa? Oleh Ibnu Qayyim. Ayat ini di antara hujah para ulama. Kata Ibnu Abbas, ayat ini wa allaisal insani ila masa'a itu sudah dimansuh, sudah dihapus dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman. Sebentar ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Ini ada di surah At-Tur ayat 21. At-Tur surah ke 52. Jadi sebelumnya itu ada di sebelumnya itu berarti. 5 An-Najm kan 53. Ini 52 nggih. Ayatnya ayat 21. Ayat 21. Coba baca terjemahan Ibu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu amrin bima kasaba rahin. Monggo baca terjemahannya. Ketemu? Nggih. 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 Ayat ini menegaskan tentang bagaimana kemudian orang-orang yang telah meninggal terlebih dahulu nanti akan bisa berserikat dalam kebaikan bersama dengan anak-anak mereka asalkan seiman. Ayat ini menjelaskan bahwa ternyata walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, kakek nenek sudah meninggal dunia, anak cucunya ini pahalanya masih tetap bisa, orang tuanya masih tetap bisa mendapatkan pahala dari kebaikan anak cucunya itu.
Padahal orang tuanya tidak ikut bekerja. Padahal orang tua sudah meninggal dunia tapi tetap mendapatkan pahala. Makanya ini menghapus ayat ini. Sehingga kata Ibnu Abbas, yang sahih yang benar adalah ya walaupun sudah meninggal tetap bisa sampai kepada orang yang